Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasifa Indah Perdani dengan nomor induk mahasiswa 0603520034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Farabi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, karya, pemikiran, fakta, dan konsep psikologi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam. Ia lahir pada tahun 870 Masehi di Wasij Farab, sekarang dikenal dengan Odrar, Kazakhstan. Ayahnya seorang ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan ilmu hadis, dan juga aritmatika dasar. Al-Farabi belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Setelah itu dia pergi ke Baghdad dan menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Tahun 920 Masehi, ia mengembara di Haran, utara Syria. Setelah itu, ia belajar filsafat dari filsuf Kristen yang terkenal, yaitu Yohanna bin Dilat. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Kontribusinya terletak di berbagai bidang, seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku tentang musik, yaitu Kitab Al-Musika. Filsafat Al-Farabi merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan filsafat Neoplatonisme. Ia dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Beberapa karya Al-Farabi adalah Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah. Kitab ini banyak membicarakan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Menurutnya, kota ideal pasti dipimpin oleh pemimpin yang berkompeten. Sosok tersebut memiliki kemampuan yang sama seperti Nabi ataupun utusan Allah. Pemimpin akan berkomunikasi dengan Sang Pencipta untuk menentukan masa depan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua ada Al-Jam'u Baina Raya Al-Hakimain. Dalam bukunya, dia menilai kedua filosof yaitu Plato dan Aristoteles sama-sama membahas ketuhanan. Keduanya menyatu dalam kesamaan tentang adanya zat yang melebihi kemampuan manusia sehingga menjadi objek penyembahan. Yang ketiga, Kitabul Musika. Al-Farabi menulis kitab yang memotivasi seniman. Kitab itu mengajarkan tentang alat-alat yang mampu mengeluarkan suara indah. Al-Farabi memiliki pemikiran di berbagai bidang, antara lain tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurutnya, manusia merupakan warga negara, yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara.
Manusia juga menjalin hubungan-hubungan tentang leadership atau kepemimpinan. Al-Farabi juga memiliki pemikiran dalam politik yang objektif berdasarkan filsafat nubuat. Ia memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan dalam bermasyarakat secara alami, karena tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain. Tentang Al-Farabi, ia berhasil menjabarkan ajaran-ajaran filsuf terdahulu, menyusun secara sistematis sesuai dengan lingkup kebudayaan yang logis berdasarkan pemikiran, argumentasi, jejak pendapat, maupun penalaran. Ia juga mengungkapkan teori emanasi, yaitu segala sesuatu memancar dari Tuhan karena Tuhan mengetahui zatnya dan menjadikan dasar susunan wujud yang baik. Kedua, ia memilih hidup sederhana dan menjalani hidupnya dengan sering menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemewahan dunia. Ketiga, ia juga menciptakan beragam instrumen musik dan sistem nada Arab yang hingga kini masih digunakan. Ia juga menciptakan alat musik, yaitu kanun dan rabab. Keempat, Al-Farabi dapat berbicara 70 bahasa, namun hanya aktif dalam 4 bahasa seperti Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia mempunyai 5 kemampuan atau daya. Pertama, kemampuan untuk tumbuh, yaitu daya vegetatif, sehingga memungkinkan manusia berkembang menjadi besar dan dewasa. Kedua, daya mengindra, sehingga memungkinkan manusia dapat menerima rangsangan seperti panas, dingin, dan lainnya. Daya ini membuat manusia mampu mengecap, membau, mendengar, dan lain-lain. Ketiga, daya imajinasi, yang memungkinkan manusia masih tetap mempunyai kesan atas apa yang dirasakan, meski objek tersebut telah tidak ada lagi dalam jangkauan indera. Keempat, daya berpikir, yang memungkinkan manusia untuk memahami berbagai pengertian, sehingga dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan untuk menguasai ilmu dan seni. Kelima, daya rasa, yang membuat manusia mempunyai kesan dari apa yang dirasakan, yaitu suka atau tidak suka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.